Bayangkan sebuah negara kecil yang selama bertahun-tahun memperoleh sebagian besar pendapatannya dari satu ladang minyak dan gas. Kemudian, suatu hari, ladang itu berhenti berproduksi. Apakah negara tersebut akan langsung bangkrut? Itulah pertanyaan yang kini banyak muncul mengenai Timor Leste setelah lapangan Bayu Undan menghentikan produksinya. Benarkah Timor Leste sedang menuju kebangkrutan? Atau justru ini adalah awal dari babak baru menuju ekonomi yang lebih mandiri? Dalam video kali ini kita akan membahas fakta-fakta penting, tantangan yang sedang dihadapi, serta alasan mengapa masih banyak pihak yang optimistis terhadap masa depan Timor Leste. Jangan lewatkan hingga akhir, karena kita juga akan membahas peluang-peluang besar yang masih dimiliki Timor Leste. Bayu Undan pernah menjadi tulang punggung negara. Selama hampir 2 dekade, Bayu Undan menjadi sumber utama penerimaan negara. Pendapatan dari minyak dan gas tersebut membantu membangun jalan, sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan, hingga membiayai berbagai program sosial. Bisa dikatakan, Bayu Undan memainkan peran yang sangat penting dalam perjalanan pembangunan Timor Leste setelah merdeka. Namun sejak awal sebenarnya pemerintah sudah mengetahui bahwa minyak dan gas adalah sumber daya yang tidak akan bertahan selamanya. Karena itulah sebagian besar pendapatan migas tidak langsung dihabiskan, tetapi disimpan dalam Petroleum Fund atau dana perminyakan. Keputusan ini dianggap banyak pengamat sebagai salah satu kebijakan fiskal paling penting dalam sejarah Timor Leste. Apakah produksi berhenti berarti negara bangkrut? Jawabannya adalah tidak. Berhentinya produksi Bayu Undan memang mengurangi pemasukan baru dari sektor migas. Namun bangkrut berarti sebuah negara tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Situasi Timor Leste jauh lebih kompleks daripada sekadar berhentinya satu ladang minyak. Negara ini masih memiliki dana perminyakan yang selama bertahun-tahun diinvestasikan di berbagai instrumen keuangan internasional. Dana tersebut menghasilkan pendapatan investasi yang masih dapat digunakan untuk membantu membiayai anggaran negara. Artinya, meskipun tantangan meningkat, berhentinya Bayu Undan tidak otomatis membuat Timor Leste bangkrut. Tantangan yang memang tidak bisa diabaikan. Meski demikian, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan. Selama ini, sebagian besar belanja negara masih bergantung pada dana perminyakan. Jika pengeluaran terus lebih besar daripada pemasukan baru, maka dana tersebut akan semakin berkurang. Inilah tantangan terbesar Timor Leste. Negara perlu meningkatkan penerimaan dari sektor non-migas. Perekonomian harus menjadi lebih beragam. Lapangan kerja baru harus terus diciptakan. Dan investasi harus terus diciptakan. Mengapa banyak orang masih optimistis? Ada beberapa alasan mengapa masa depan Timor Leste masih dipandang memiliki peluang besar. Pertama adalah stabilitas politik yang relatif terjaga dibandingkan masa-masa awal kemerdekaan. Kedua, populasi Timor Leste masih didominasi usia muda. Generasi muda merupakan aset penting apabila dibekali pendidikan dan keterampilan. Ketiga, posisi geografis Timor Leste berada di kawasan Asia Tenggara yang pertumbuhan ekonominya termasuk yang tercepat di dunia. Keempat, hubungan internasional Timor Leste terus berkembang. Semakin banyak negara yang membuka kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan, energi, hingga pembangunan infrastruktur. Keanggotaan ASEAN membuka peluang baru. Salah satu peluang terbesar adalah keterlibatan Timor Leste di kawasan ASEAN. Integrasi yang lebih dalam dengan negara-negara ASEAN dapat membuka akses pasar yang lebih luas, meningkatkan investasi, memperkuat sektor pariwisata, dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Tentu manfaat tersebut tidak datang secara otomatis. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat tetap harus bekerja keras agar mampu bersaing. Namun, peluangnya sangat besar. Greater Sunrise masih menjadi harapan. Banyak pembahasan juga mengarah pada proyek Greater Sunrise. Cadangan gas ini dipandang memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun proyek tersebut
masih memerlukan berbagai keputusan komersial, teknis, dan kerjasama antar negara sebelum dapat menghasilkan pendapatan. Karena itu, Greater Sunrise sebaiknya dipandang sebagai peluang jangka panjang, bukan solusi instan. Timor Leste tetap perlu membangun sektor-sektor ekonomi lainnya tanpa hanya bergantung pada proyek ini. Saatnya mengembangkan ekonomi baru. Bayu Undan memberikan pelajaran penting bahwa ketergantungan pada satu sektor membuat ekonomi menjadi rentan. Karena itu, Timor Leste memiliki kesempatan untuk memperkuat sektor lain, seperti pertanian modern yang bisa dapat meningkatkan produksi pangan sekaligus mengurangi ketergantungan impor, dan juga pariwisata yang memiliki potensi besar melalui pantai, pegunungan, budaya, dan lokasi penyelaman kelas dunia. Perikanan juga masih memiliki ruang pengembangan yang luas. Selain itu, investasi pada pendidikan, ekonomi digital, dan usaha kecil dapat menjadi sumber pertumbuhan baru. Adanya peran generasi muda. Masa depan Timor Leste tidak hanya bergantung pada pemerintah. Generasi muda memiliki peran yang sangat penting. Mereka dapat menjadi pengusaha, tenaga profesional, inovator, maupun pencipta lapangan kerja. Dengan peningkatan kualitas pendidikan, kemampuan bahasa asing, dan keterampilan teknologi, peluang untuk bersaing di tingkat regional akan semakin besar. Timor Leste harus belajar dari negara lain. Banyak negara yang sebelumnya bergantung pada sumber daya alam, kemudian berhasil melakukan transformasi ekonomi. Pelajaran pentingnya adalah bahwa sumber daya alam hanyalah modal awal. Pembangunan jangka panjang ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, investasi, dan kemampuan berinovasi. Timor Leste memiliki kesempatan untuk mengambil pelajaran tersebut. Jadi, apakah berhentinya produksi Bayu Undan berarti Timor Leste akan bangkrut? Jawabannya adalah tidak secara otomatis. Yang benar adalah Timor Leste sedang memasuki fase transisi yang menantang. Tantangan tersebut nyata. Namun negara ini juga memiliki berbagai modal penting, seperti dana perminyakan, potensi sumber daya alam lainnya, peluang kerjasama internasional, serta generasi muda yang dapat menjadi motor pembangunan. Keberhasilan pada masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan memperkuat ekonomi non-migas, mengelola keuangan negara secara hati-hati, menarik investasi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bayu Undan mungkin telah berhenti berproduksi, namun masa depan Timor Leste belum berhenti. Justru inilah saatnya membuktikan bahwa sebuah negara kecil dapat membangun ekonomi yang lebih kuat, lebih beragam, dan lebih berkelanjutan. Terima kasih telah menonton.